Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Imran Hadi Santosa di channel yang banyak membahas tentang materi matematika. Video kali ini kita masih pada seri pembahasan tentang integral. Jangan lupa subscribe dan like untuk bisa mengikuti terus upload video pembelajaran matematika dari saya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas episode yang pertama dari seri integral yang kemarin kita sudah membahas tentang pertama pengertian integral, kemudian beberapa kaidah integral yaitu kaidah fungsi konstan, kaidah fungsi pangkat, kemudian kaidah penjumlahan atau pengurangan dua fungsi, kemudian ada kaidah integral substitusi, dan yang terakhir kita sudah bahas kaidah integral parsial ya, dan cara tabulasi. Nah, pada episode kedua kali ini kita akan melanjutkannya, yaitu dengan integral tak tentu pada bagian 2, di mana pada integral tak tentu bagian 2 ini kita akan membahas beberapa kaidah lagi dari integral ini. Yang pertama kaidah fungsi eksponensial, kemudian kaidah fungsi logaritmik, dan yang terakhir kaidah fungsi rasional. Ya, kaidah integral fungsi rasional. Ya. Fungsi eksponensial. Ya, pada kaidah fungsi eksponensial itu kita memakai bilangan E, yaitu bilangan Napier. Ya, bilangan Napier E di sini, ya, Anda bisa cari pusing atau mungkin di kalkulator Anda itu ada bilangan E, ya, yaitu sekitar 2,7 sekian. Ya. Akan dicek sendiri. Dan yang kita bahas kali ini adalah integral pada fungsi eksponensial seperti ini ya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya pada materi diferensial, bahwa turunan dari fungsi eksponensial E pangkat X itu sama dengan fungsi itu sendiri, jadi tidak berubah. Jadi turunan dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X juga. Nah, di sini anti turunan atau integral dari fungsi yang sama itu juga memperoleh fungsi yang sama juga. Nah, E pangkat X, yang integral E pangkat X dx itu juga sama dengan E pangkat X, hanya saja di sini harus kita tambahkan dengan fungsi konstan ya, plus C. Jadi di sini adalah bilangan konstan. Nah, contohnya, ya, di sini ada beberapa contoh yang saya berikan. Misalkan ada integral 5E pangkat X ya, integral 5E pangkat X dx. Ini tentu saja bisa kita kerjakan dengan kaidah integral pada episode sebelumnya, yaitu koefisien ini 5 ini bisa kita keluarkan dari integralnya sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya, 5 kali integral E pangkat X dx. Sedangkan integral E pangkat X dx ini di atas sudah kita ketahui bahwa hasilnya juga E pangkat X saja ditambah dengan C. Ya, bisa kita lanjutkan ya. 5 kali integral E pangkat X dx itu sama dengan 5 kali E pangkat X plus C. Contoh yang kedua, integral 8E pangkat 2X. 8E pangkat 2X. Ini agak berbeda dengan soal sebelumnya. Pada soal yang pertama tadi hanya E pangkat X. Nah, sekarang di sini ada E pangkat 2X. Tentu saja, kalau seperti ini, maka kita bisa memisalkan ya, bahwa 2X itu sama dengan U. Maka kita pakai prinsip substitusi ya. Integral substitusi sebenarnya masuk ke sana ya. Misalkan U sama dengan 2X, maka DU per DX sama dengan 2, sehingga DU-nya sama dengan 2DX. Ya. DU-nya sama dengan 2DX atau DX-nya sama dengan DU per 2.
sama dengan DU per 2. Sehingga bisa kita ganti ke sana ya, kita substitusi ke sana. Integral 8e pangkat 2x dx akan sama dengan integral 8e pangkat u, ya, karena 2e-nya kita ganti dengan u, kemudian dx-nya kita ganti dengan du per 2. Nah, 8 integral e pangkat u kali du per 2. 8-nya kita keluarkan dari integral. Nah, dari bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini ada 8, di sini dibagi dengan 2, berarti menjadi 4. Ya. 4 kali integral e pangkat u. Nah, sekarang variabel bebasnya adalah u. Variabel bebasnya adalah u. Kalau integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x, maka integral e pangkat u du itu hasilnya sama dengan e pangkat u. Ya. Nah, ya, dari sini tinggal ditambah dengan c. Langkah terakhir adalah kita mengembalikan fungsi u ini sama dengan 2. Ya, menjadi 8 kali e pangkat 2x plus c. Ya. Ini contoh dari soal-soal kaidah eksponensial sebuah integral fungsi. Kemudian yang berikutnya ada kaidah logaritmik, ya, logaritmis. Nah, pada pembahasan diferensial kita sudah membahas bahwa turunan dari ln x itu adalah 1/x. Turunan dari ln x itu sama dengan 1/x. Ln itu adalah logaritma Navier. Ya, logaritma Navier. Prinsip pengoperasiannya sama dengan log biasa. Ya, prinsip pengoperasiannya sama dengan logaritma biasa. Ya, di sini pakai bilangan pokok, bilangan Navier. Ya. Integral 1/x dx sama dengan ln x, ya, karena apa? Turunan dari ln x itu sama dengan 1/x. Nah, nanti turunannya maka integral 1/x-nya sama dengan ln x. Contoh soalnya adalah seperti ini. Sama integral 3/x dx. Kita ubah menjadi bentuknya seperti yang pesannya, seperti apa yang di atas ini. Gimana caranya? Dari soal ini bisa 3 ini kita keluarkan dari integrasinya. Ya, jadi berubah menjadi 3 kali integral 1/x dx. Integral 1/x dx sudah dapat, yaitu ln x plus c. Sehingga ini menjadi 3 kali ln x plus c. Soal yang kedua, integral 5/2x. Nah, gimana lagi ini? Nah, ya, sangat mudah lagi ya, seperti di atasnya kita keluarkan ya. Kalau yang ini bisa kita keluarkan 5/2-nya. Ya, 5/2 kita keluarkan menjadi 5/2 kali integral 1/x dx. Sehingga diperoleh 5/2 kali integralnya 1/x dx adalah ln x. Jadi 5/2 kali ln x plus c. Yang ketiga agak berbeda lagi. Ya. Kalau bentuk ini yang bisa kita keluarkan hanya 4-nya saja. Ya. Nah, maka tidak bisa kita langsung seperti nomor 1 dan 2. Ya. Yang harus kita lakukan adalah kita misalkan 3x plus 2 ini sebagai u. Nah, u sama dengan 3x plus 2. Sehingga du per dx-nya sama dengan turunannya adalah 3, sehingga dx-nya sama dengan du per 3. dx-nya sama dengan du per 3. Kita substitusi ke sana, ini menjadi integral 4/u, ya, 3x plus 2-nya diganti u, di integral 4/u, kemudian dx-nya diganti dengan du per 3. Nah, 4/u dikalikan du per 3. Di sini yang bisa kita keluarkan adalah 4/3. Nah, 4/3 kali integral, misalkan di sini 1/u du. Kalau integral 1/x dx itu sama dengan ln x, maka integral 1/u du
itu akan diperoleh ln U. Integral seper Z dz sama dengan ln Z. Ya. Jadi ganti huruf X-nya dengan U dan menjadi ln U. Baru kita kembalikan fungsi U-nya, yaitu 3X plus 2. Sehingga menjadi 4/3 kali ln 3X plus 2 plus C. Atau bisa jadi, ya, secara cepat bisa kita kerjakan dengan, ya, ini turunannya adalah 3, ya. 3X plus 2 itu turunannya adalah 3. Sehingga hasil integrasinya adalah 4/3, 3-nya dari turunan, ya. 4/3 kali ln 3X plus 2 itu sendiri. Nah, sekarang ini jangan kita lupakan, ya, nanti akan sering kita pakai ini untuk mengerjakan kaidah yang berikutnya ini, ya, yang terakhir ini. Kaidah dengan integral fungsi rasional. Yang perlu kita cermati dulu bahwa yang namanya fungsi rasional, ya, seperti kalian tahu, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B. Kalau bilangan rasional bisa dibentuk menjadi A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0. Ya, bilangan bulat yang tidak 0. Kalau fungsi rasional, ya, itu fungsi yang berbentuk U per V. Ya, U dan V-nya berupa fungsi. Ya, U dan V-nya berupa fungsi. Ini adalah fungsi rasional. Dan nanti akan kita bahas bagaimana jika dilanjut, ya, walaupun tadi di sini sudah kita beberapa fungsi rasional sebenarnya, ini, ya, 3/X ini juga fungsi rasional, 5/2 ini juga fungsi rasional, ini fungsi rasional. Yang kita fokuskan sekarang fungsi rasional yang bentuknya lebih kompleks lagi. Prinsip dasar yang kita pakai adalah, ya, kaidah yang sebelumnya tadi. Kaidah fungsi logaritmik, ya, integral seper X dx sama dengan ln X plus C. Sekarang kita banyak latihan di sini untuk bisa lebih mempermudah menyelesaikan soal-soal integral fungsi rasional. Ya, kita lebih banyak latihan di sini, ya. Integral 2/3 X dx seperti pada kaidah sebelumnya. Ini 2/3 ini bisa kita keluarkan, ya, 2/3 kali integral seper X dx, sehingga diperoleh 2/3 kali ln X. Dan ini 2/3 kali ln X, ya. Kemudian yang kedua, integral 2/4 X plus 1. Ini dengan cara yang tadi kita misalkan 4X plus 1 ini adalah U, sehingga dx sama dengan du per dx-nya sama dengan 4 dan dx-nya sama dengan du per 4, ya. Kalau di sini U sama dengan 4X plus 1, du per dx-nya sama dengan 4, dx-nya sama dengan du per 4. Ya, kita masukkan ke sana menjadi integral 2 per U, ya, dikalikan dx-nya menjadi du per 4. 2 dibagi 4 sama dengan setengah. Jadi dikalikan integral seper U du. Hasilnya setengah kali ln U. Setengah kali ln U plus C. Kita kembalikan nilai U-nya, yaitu 4X plus 1. Jadi menjadi, ya, ini akan menjadi setengah kali ln 4X plus 1 plus C. Secara singkat hanya 2/4 kali ln 4X plus 1. Ya, 2/4 menjadi Ini cara rumus singkatnya. Kalau mau dihafalkan silakan, ya. A per U du, U ini adalah sebuah fungsi linear, ya. Fungsi linear kali dx sama dengan A per, ya, A dibagi turunan dari U dikalikan ln U itu sendiri.
Contoh yang ketiga, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Ya, integral 10/5x plus 2 kuadrat. Ini agak berbeda dengan yang contoh sebelumnya, nomor 2 tadi. Nah, kita juga bisa memisalkan dari bentuk ini, yaitu U sama dengan 5x plus 2. Ya, U sama dengan 5x plus 2. Sehingga du per dx-nya sama dengan 5, dan dx-nya sama dengan du per 5. Kita masukkan ke sana, menjadi integral 10 per U kuadrat dikalikan du per 5. Kalikan du per 5. 10 dibagi 5 jadi 2, ya, 2 kali integral 1/u kuadrat du. Nah, kalau bentuk 1/u kuadrat ini tidak sama dengan ln u kuadrat, ini agak berbeda di sini. Kita coba cermati lagi ya. 1/u kuadrat kita kerjakan dulu sebenarnya. Kita ubah menjadi apa ya? 1/u kuadrat itu bisa kita ubah bentuknya menjadi u pangkat min 2. Ya. Kalau 1/u pangkat 3 itu sama dengan u pangkat min 3. 1/u pangkat 5 itu sama dengan u pangkat min 5. Ya, kita naikkan ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Ya. Nah, dari sini integral u pangkat min 2 du ya, dengan prinsip atau kaidah integral berpangkat biasa, ini variabelnya u ya, menjadi 1 per pangkatnya ditambah 1, berarti 1 per min 2 tambah 1, dikalikan u pangkatnya bertambah 1, u pangkat min 2 plus 1, atau min 1. Nah, sini menjadi apa? 1 per min 1 juga. Ya, 1 per min 1 kali u pangkat min 1. U pangkat min 1 itu bisa juga kita ganti menjadi 1 per u pangkat 1. Ya, plus C. Nah, bentuk sederhananya dari sini adalah 1 per min u. Ya, atau min 1 per u juga boleh. Plus C. Nah, kita kembalikan ke sana. Ini menjadi apa? 2 kali integralnya ini sudah ketemu min 1 per u plus C. Nah, 2 dikalikan min 1 per u, hasilnya adalah min 2 per u. Ya, min 2 per u. U-nya dikembalikan ke sini dari 5x plus 2. Min 2 per 5x plus 2 plus C. Nah, kalau kita cermati di sini, kalau di sini pangkatnya 2, ya, 10 per 5x plus 2 pangkat 2, itu akan menjadi min 2 per 5x plus 2 pangkat 1. Ya. Pangkatnya malah berkurang 1. Sedangkan 2 di sini diperoleh dari 10 dibagi turunannya ini. Turunannya 5x plus 2 itu 5. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, di depannya dikasih min. Ya, depannya dikasih. Kenapa dikasih min? Nah, ini dari sini tadi ya, pangkatnya min. Ya. Jadi sini min 1. Oke. Nah, sekarang ini ada rumusan yang pendek, mungkin kalau mau dihafalkan, ya nggak perlu dihafalkan ini ya. Tambah pusing kalau kebanyakan rumus biasanya begitu ya. Integral a per u kuadrat, u-nya adalah fungsi linear, ya, fungsi linear, sama dengan min. Nah, di sini ada min a dibagi u aksen, a dibagi u aksen. Di sini 10 dibagi turunannya 5x plus 2 kan ya. Dikalikan 1 per u. Dikalikan 1 per u plus c. Per 5x plus 2 ya. Oke, sekarang kita latihan satu persatu ya. Dari beberapa cara tadi ya. Beberapa kasus tadi.
Kita sekarang bisa menyelesaikan dengan cepat latihan ini. Ya. Integral 1/4 X dx itu sama dengan hasilnya adalah 1/4 ln X. Ya. Yang ini integral 3/5 X itu menjadi 3/5 kali integral 1/X dx atau 3/5 ln X. Ya, cepat ya. 1/4 ln X ini 3/5 ln X. Ya. Dan yang rumusan pertama tadi, soal seperti ini bisa diselesaikan dengan cepat ya. 3 dibagi 5 ln 5x plus 2. Ya. Yang ini menjadi 4 dibagi 6 ln 6x plus min 5. Ya. 4 dibagi 6 itu 2/3. Ya. 4/6 kali ln 6x min 5. Atau 2/3 ln 6x min 5. Jadi bisa lebih cepat mengerjakan. Nah, ini bentuk yang terakhir tadi ya. Kalau kuadrat, ingat, kalau di sini bentuknya kuadrat, maka hasilnya pasti min. Min dari mana? Di 12 turunannya ini. 12/3. 12/3 kali 1 dalam kurung 1/3x plus 4. Oh, ini sama dengan 4 ya. Min 12/3 itu 4. Jadi min 4 dibagi 3x plus 4. Plus C. Yang nomor 6, ya, dengan cara yang sama, hasilnya di sini pasti min dulu. Ya. Itu menjadi negatif. Terus dari 20 dibagi turunannya ini. Ya, 20/12 dikalikan 1/12x min 3. Ini bisa dibagi ya, dibagi 4 bagi 4 menjadi 5/3 ya, min 5/3 dikalikan 1/12x min 3 ya, atau ini bisa dikalikan ya, min 5/36x min 9 ya, plus C. Diharapkan dari sini Anda bisa mengerjakan lebih cepat ya, tanpa memisalkan. Nah, bagaimana sekarang untuk penyelesaian integral fungsi rasional berikut? Ya. Ini lebih kompleks lagi di sini. Ya, tidak hanya bentuknya seperti ini. Nah, ini lebih kompleks lagi. Ini di atas sebuah fungsi, bawahnya juga sebuah fungsi. Ya. Untuk seperti ini akan susah dikerjakan dengan cara-cara yang sebelumnya tadi. Ya. Tapi bisa kita kerjakan dengan cara merubah integran ini, ya, integran itu fungsi yang diintegralkan, menjadi bentuk-bentuk sebelumnya yang kita bahas tadi, ya, menjadi bentuk-bentuk yang seperti ini misalnya. Ya. Nah. Caranya bagaimana? Nah, sekarang untuk memahami ini, saya akan membahas dari hal-hal yang dasar dari perhitungan bilangan rasional dulu. Ya. Kita membahas tentang integral fungsi rasional, tapi kita akan mengulangi dari awal, dari dasar perhitungan bilangan rasional. Bagaimana kita menyelesaikan soal penjumlahan bilangan rasional berikut. Ya. 4/5 ditambah 2/3. Kita sepakat bahwa untuk menyelesaikan ini, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ya. Penyebutnya itu yang di bawah, yang di atas namanya pembilang. Penyebutnya kita samakan. Jadi berapa? 15. 15 dari mana? Dari 5 kali 3. Sekarang saya tulis di sini 5 kali 3. Terus yang sini kita isi berapa? Tentu saja kita isi 4 kali 3. Nah, sedangkan yang kanan kita isi dari 2 kali 5. Prinsipnya ini ya, kita kalikan silang. 4 kali 3 ditambah 2 kali 5.
Ya. Yang bawah dikalikan 5 kali 3. Sehingga diperoleh 12 plus 10 per 15. Itu 22 per 15. Nah, ini prinsip dasar penjumlahan bilangan rasional. Ya, nanti kita gunakan prinsip ini untuk menjumlahkan fungsi rasional. Ya. Ini ada sebuah fungsi rasional. 2 per X ditambah 3 per X plus 1. Dengan prinsip penjumlahan bilangan rasional tadi, maka langkah pertama kita adalah mengalihkan penyebutnya. Dan menyamakan penyebut dengan cara dikalikan. Ya. Di penyebutnya kita kalikan X kali X plus 1. Sedangkan yang atas, ini 2 dikalikan X plus 1 ditambah dengan 3 kali X. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan yang atas, ya. Ini menjadi 2X plus 2 ditambah 3. Baru kemudian kita jumlahkan yang punya variabel yang sama, ya. 2X ditambah 3X menjadi 5X ditambah 2. Yang bawahnya menjadi X kuadrat plus X. Nah, sampai sini hasil penjumlahannya sudah kita peroleh, ya, yaitu 5X plus 2 dibagi X kuadrat plus X. Nah, kemudian jika saya sekarang kembalikan, ya, jika diketahui 5X plus 2 dibagi X kuadrat plus X, itu nanti akan sama dengan berapa ditambah berapa? Pertanyaannya ini, ya. Berapa tambah berapa? Bentuknya adalah berupa fungsi rasional, ya. Nah, di sini bisa kita isikan dengan X, dan yang ini bisa diisikan dengan X plus 1. Dari mana? Dari faktorisasi ini, ya, faktorisasinya X kuadrat plus X. X kuadrat plus X itu X dikalikan X plus 1. Dan sekarang kita pecah di sini. Ya, kita pisahkan dengan penjumlahan. Bukan perkalian lagi, ini penjumlahannya. Nah, berapa nilai yang di sini dan berapa nilai yang di situ bisa kita tentukan. Ya, bisa kita cari di sini. Berapa nilai A dan berapa nilai B. Tadi di sini harus sama dengan nilai yang ada di sini. Ya. Caranya bagaimana? Langkahnya sama dengan tadi, ya. Kita kalikan silang. A dikalikan ini, B dikalikan itu. Ya. Kemudian penyebutnya adalah perkalian dari ini. Nah, ya. Yang ini isinya A kali X plus 1. Yang itu isinya B kali X. Ya. Nah, sekarang kita abaikan saja untuk penyebutnya. Ya, kita lihat pembilangnya saja. Ya, kita abaikan penyebutnya. Kita lihat pembilangnya di sini. Ya. 5X plus 2 sama dengan A kali X plus 1 ditambah B. 5X plus 2 itu sama dengan penjabaran dari ini adalah X plus A. Ya, ditambah B. Sekarang kita kelompokkan AX ditambah BX. Itu bisa kita kelompokkan asosiasi atau distributif, ya. Jadi A plus B kalikan X, ya, ditambah A dari sini. A plus B kali X itu A kali X atau AX ditambah BX, ya. AX ditambah BX itu menjadi A plus B kali X. Sehingga sekarang kita bisa melihat ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Ada yang bisa kita cari persamaannya. Dari sini kita lihat bahwa yang punya X di sini 5, yang sini A plus B. Sehingga bisa diasumsikan bahwa 5 itu sama dengan A plus B. Dan 2 ini sama dengan A, atau A sama dengan 2. Nah, dari 2 persamaan ini sudah bisa kita
cari nilai B karena A-nya sudah tahu. Nah, A sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 2 ditambah B sama dengan 5. Jadi B ketemu sama dengan 3. Ini bisa kita isi, A-nya 2, B-nya 3. Sehingga 5x plus 2 dibagi x kuadrat plus x itu sama dengan, masuk ke sini ya, ini A-nya 2, B-nya 3. Jadi 2 per x ditambah 3 per x plus 1. Ya, ini bentuknya sama dengan yang di sana tadi, di atas tadi. Nah, kenapa kita harus bisa merubah ini? Seandainya ada soal integral seperti ini, integral 5x plus 2 dibagi x kuadrat plus x dx itu sama dengan berapa? Kita harus bisa merubah fungsi rasional ini menjadi fungsi rasional penjumlahan ini, ya, penjumlahan dua buah fungsi rasional ini. Ya, sudah kita cari tahu tadi ya, 5x plus 2 dibagi x kuadrat plus x itu sama dengan 2 per x ditambah 3 per x plus 1. Jadi kita pindah ke sana, ya, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, akan sangat mudah kita cari nilai integralnya dengan prinsip integral logaritmik tadi, ya. Maka integral 2 per x itu sama dengan 2 ln x, sedangkan integral 3 per x plus 1 itu sama dengan 3 ln x plus 1. Ya. Oke, berikutnya ada contoh lagi bagaimana jika kita dihadapkan pada soal integral 12 per 4x kuadrat min 9. Dengan prinsip yang sama sebelumnya, kita harus bisa memfaktorkan penyebutnya. Kita faktorkan penyebutnya, nanti kita pisahkan ya, menjadi penjumlahan, ya, penjumlahan dua buah fungsi rasional. Kita ubah fungsi integran ini, ya, 12 dibagi 4x kuadrat plus 9. Ya. Faktorisasi dari 4x kuadrat min 9 itu adalah 2x plus 3 dikalikan 2x min 3. 2x plus 3 dikalikan 2x min 3. Ini kalau dikalikan akan menjadi 4x kuadrat min 9. Bentuk 12 dibagi 2x plus 3 dikali 2x min 3 ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan dua buah fungsi rasional. Ya, yaitu fungsi yang pertama ini per 2x plus 3, berapa per 2x plus 3 ditambah berapa per 2x min 3. Tugas kita adalah mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, sekarang kita abaikan penyebutnya juga. Ya. Ini kita samakan dulu ya. 12 per 4x kuadrat min 9 itu sama dengan A dikali ini ditambah B dikalikan itu. Ya. Ini penyebutnya menjadi ini kan, sama ya. Hasil kalinya 2x plus 3 dikali 2x min 3 sama dengan ini. Yang atas ini adalah A kali 2x min 3. Yang kanan menjadi B kali 2x plus 3. Kita abaikan penyebutnya, ya, hanya tinggal 12 sama dengan ini. Ya, 12 sama dengan A kali 2x min 3 ditambah B kali 2x plus 3. Ini menjadi apa? 2 kali A kali 2x itu menjadi 2AX, ya, dikurangi 3 kali A, ya, 2x min 3. Yang kanan menjadi 2BX ditambah 3B. Berikutnya akan kita kelompokkan yang mempunyai variabel X, ya, yaitu 2AX, di sini 2BX, di sini ditambah. 12 sama dengan 2AX ditambah 2BX. Bisa kita asosiasikan, ya, menjadi 2A ditambah 2B dikalikan X
Kemudian yang tidak ada variabel X-nya, kita jumlahkan, biasa ya, tambah dengan min 3A ditambah 3B. Nah, kita lihat sekarang ruas kiri dan ruas kanan. Ya, bisa kita bentuk kesamaan, ya, sebuah kesamaan. Tapi di sini kita lihat bahwa ruas kiri tidak ada X-nya. Dan ruas kanan ada X-nya. Kita bisa menambahkan X di sini, ya, di ruas kiri, tetapi koefisiennya 0, sehingga menjadi 0x ditambah 12. Ya. Karena 0x ini hasilnya juga 0 juga. Ya, hasilnya 0 juga. Jadi tidak pengaruh, hanya untuk bisa mencari kesamaan di sini. Ya. Ini ada X-nya, kok di sana tidak ada X-nya. Sehingga harus kita kasih X, cuman diberikan koefisien 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan, ya, kesamaannya bahwa 2A ditambah 2B ini sama dengan 0. Kemudian yang belakang 12 sama dengan min 3A ditambah 3B. Min 3A ditambah 3B sama dengan 2. Kalau kita lihat dari dua buah persamaan ini, maka kita bisa menyelesaikan, kita mencari A dan B-nya dengan cara eliminasi, substitusi. Eliminasinya gimana? Yang atas kali berapa, yang bawah kali berapa? Ya, kalau kita lihat ini bisa yang atas kali 3, yang bawah dikalikan 2. Yang atas menjadi 6A ditambah 6B sama dengan 6 kali 0 atau 0. Yang bawah menjadi dikali 2, min 6A ditambah 6B sama dengan 24. Nah, kemudian kita bisa menjumlahkan atau mengurangi, ya, sama. Dua-duanya bisa, ya. Kalau dijumlahkan nanti A-nya tereliminasi, ya. 6A ditambah min 6A jadi 0. Tapi kalau dikurangi, yang tereliminasi adalah yang B. Ya. Sekarang kalau kita jumlah, ya, 6A ditambah min 6A jadi 0, 6B ditambah 6B menjadi 12B sama dengan 0 tambah 24. 12B sama dengan 24. Sehingga B kita peroleh sama dengan 2. Nah, karena B sama dengan 2, kita bisa menentukan berapa nilai A dari boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita pakai yang atas, ya, 2A ditambah 2B sama dengan 0, dengan B sama dengan 2. Maka ini saya ganti dengan 2. 2A ditambah 2 kali 2 sama dengan 0, jadi 2A ditambah 4 sama dengan 0. Ya, A sama dengan min 2. Ya, kita peroleh A sama dengan min 2, B sama dengan 2. Kita masukkan sum. Ya, 12 dibagi 4 kuadrat min 9 itu sama dengan, ya, min 2 per 2x plus 3 ditambah 2 per 2x min 3. Nah, kita sekarang kembalikan ke sana. Bentuk integran ini, 12 dibagi 4x kuadrat min 9, kita ganti menjadi ini. Sehingga berubah menjadi integral min 2 per 2x plus 3 ditambah 2 per 2x min 3. Nah, dari sini sudah bisa kita cari nilai integralnya, yaitu ya, min 2 per 2 ln, ya, ln 2x plus 3. Ya, min 2 per 2 sama dengan min 1. Yang ini menjadi 2 per 2 ln 2x min 3. Ya, 2 per 2 itu sama dengan 1. Nah, berdasarkan prinsip operasi bilangan logaritma, ya, sama di sini juga logaritma, ya, logaritma Napier, maka ini bisa kita tukar dulu, ya. Ln 2x min 3-nya saya taruh ke depan, min ln 2x plus 3-nya saya taruh di belakang. Jadi
berupa pengurangan, ya. Len 2 X min 3 dikurangi len 2 X. Pengurangan logaritma itu sama dengan logaritma pembagian. Nah, jadi len 2 X min 3 dibagi 2 X plus 3 ini plus C. Oke, ini cara penyelesaian integral fungsi rasional. Ada contoh lagi yang lebih kompleks di sini ya. Ini kasus yang lain ya. Bagaimana jika penyebutnya berupa fungsi kuadrat? Ya, kalau kita lihat di sini tadi, ini penyebutnya fungsinya linear ya, 2x plus 3, 2x min 3 ini linear ya. Linear. Maka di atasnya linear adalah berupa bilangan konstan ya, di atasnya linear juga bilangan konstan. Sekarang jika seperti ini ya, ini bisa kita lihat penyebutnya ya. Kita lihat penyebutnya x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 5x. Ini bisa kita faktorkan ya, bisa kita faktorkan menjadi ya, x-nya dikeluarkan 1. Jadi x kali x kuadrat plus x min 5 ya. X kali x kuadrat plus x min 5. Nah, kita lihat di sini x ini fungsi linear, sedangkan x kuadrat plus x min 5 ini adalah fungsi kuadrat. Jika penyebutnya berupa fungsi kuadrat, ya, umpamakan pembilang berupa fungsi linear. Maksudnya seperti ini. Ya. Kita ubah fungsi integrannya. Ya. Jadi 6x kuadrat tambah 5x min 20 dibagi x kali x kuadrat plus x min 5. Ini kita pecah menjadi 2 ya. Berapa per x ditambah berapa per x kuadrat plus x min 5. Ya, berapa per x ditambah berapa per x kuadrat plus x min 5. Nah, yang intinya di sini, jika penyebutnya berupa fungsi linear, ya, maka pembilangnya berupa konstanta. Sedangkan jika penyebutnya berupa fungsi kuadrat, maka pembilangnya berupa fungsi linear. Ya. Nah, karena di sini A sudah dipakai, maka kita pakai huruf selain A, yaitu B dan C. B plus C itu linear. Nah, berikutnya kita langsung perhatikan aja pembilangnya. Ya, penyebutnya kita abaikan. Pembilangnya bisa kita peroleh dari A dikalikan ini. Ya. A dikalikan X kuadrat plus X min 5. Dan BX plus C dikalikan dengan X. Ya, ini. Sehingga bisa kita jabarkan, kita uraikan ya, menjadi AX kuadrat ditambah AX min 5A ditambah BX kuadrat plus CX. Lalu kemudian kita kelompokkan yang punya variabel X kuadrat, yang punya variabel X, ya, yang tidak punya variabel X. Yang ada X kuadratnya, AX kuadrat ditambah BX kuadrat menjadi A plus B kali X kuadrat. Kemudian di sini ada AX, di sini plus CX, berarti A plus C kali X. Yang terakhir, min 5A. Dari sini kita bisa peroleh 3 buah persamaan. Ya. Di sini X kuadrat, ya. Di sini X-nya saja lihat di sini tidak ada X-nya, di sini tidak ada X. Sehingga A plus B ini sama dengan 6. Ya. Kemudian A plus C ini sama dengan 5. Dan min 5A sama dengan min 20. Ya. Dari ketiga persamaan ini, saya yakin Anda sudah bisa menebak mana yang bisa kita cari terlebih dahulu. Ya, yang jelas ini ya, A bisa kita ketahui lebih dahulu. Min 5A sama dengan min 20, berarti A sama dengan 4. Setelah itu,
kita lihat di sini ya bisa yang merah, bisa yang biru. Ya. A sama dengan 4, maka B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 1. Ya. Di sini 4 ditambah berapa sama dengan 5? Ya, C tentu saja sama dengan 1. Yang sana 4 ditambah berapa sama dengan 6? Ya, tentu saja ditambah dengan 2. Ya, jadi diperoleh A4, B-nya 2, C-nya 1. Sehingga ini, ya, ini kan sama dengan berapa per X? Oh, ini 4 per X. Nah, sini 4X plus C, ya, B-nya 2 ya. Berarti 2X plus C-nya 1. Ya, 2X plus 1. Ya, jadi 4 per X ditambah 2X plus 1 per X kuadrat plus X min 5. Kita kembalikan ke sana. Ini bentuknya bisa berubah menjadi integral 4 per X ditambah 2X plus 1 kali X kuadrat dibagi X kuadrat plus X min 5 kalikan dx. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cepat, yaitu integral dari 4 per X itu sama dengan 4 ln X. Ya, integral dari ini 2X plus 1 dibagi turunannya ini. Ya, turunannya yang penyebut ini adalah 2X plus 1 sama dengan di sini 2X plus 1. Tinggal coret, ya, hasilnya adalah ln X kuadrat plus X min 5. Jadi yang paling utama Anda harus bisa menentukan bagaimana bentuk pembilangnya. Ya, jika penyebutnya berupa fungsi linear, pembilangnya fungsi konstan. Jika penyebutnya fungsi kuadrat, pembilangnya fungsi linear. Berikutnya, jika penyebut mempunyai faktor berulang. Seperti apa faktor berulang itu? Contohnya seperti ini. Ya. Di sini penyebutnya X-1 dikalikan X plus 2 kuadrat. Nah, ada istilah kuadrat di sini, dia sebenarnya berulang 2 kali. Ya. X plus 2 kali X plus 2. Ya. Maka bentuknya akan kita ubah menjadi, ya, ada 3 suku. Ada 3 suku. Ya. X-1, kemudian ini diulang 2 kali, ya, karena ini di sini kuadrat. Hingga menjadi integral titik-titik per X-1 dari sini ditambah titik-titik per X plus 2 pangkat 1, ya, ditambah titik-titik per X plus 2 pangkat 2. Nah, ya. Kalau di sini X plus 2 pangkat 3, maka di sini nanti juga diulangi 3 kali. Ya. X plus 2 pangkat 1, X plus 2 pangkat 2, sini X plus 2 pangkat 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang di dalam kurung ini linear atau kuadrat. Ya. Kalau ini linear, maka pembilangnya konstan. Ya. Ini linear, pembilangnya konstan juga. Ini yang di dalam kurung linear, walaupun ini kuadrat, ya, yang kita lihat dalam kurung linear, maka yang atas konstan. Ya. Bisa kita lanjutkan di sini, ya. Kita lihat pembilangnya, ya. 5x kuadrat ditambah 15x plus 7 itu sama dengan ini A kali berapa, ya. Ini jadi A dikalikan X plus 2 kuadrat, ya. Ini B dikali, kalau Anda cermat, maka B ini harus dikalikan dengan X min 1 kali X plus 2. X min 1 kali X plus 2. Kemudian yang C dikalikan X min 1 saja. Terus, ya ini dijabarkan, ya. X plus 2 kuadrat itu menjadi X kuadrat ditambah 4X plus 4. Jadi A kali X kuadrat plus 4X plus 4. Yang ini menjadi B kali X kuadrat min X min 2. Ya, X kuadrat
kuadrat plus X ya, ini plus 2 ya. X kuadrat plus X min 2. Dan ini menjadi plus CX min C. Jabarkan A kali ini, B kali itu, ya. AX kuadrat ditambah 4AX ditambah 4A. Di sini BX kuadrat tambah BX dikurangi 2B. Ya. Nah, kita kelompokkan yang kuadrat-kuadrat, yang tidak kuadrat, ada X-nya, yang tidak ada X-nya kita kelompokkan sendiri juga. Nah, ini A X kuadrat, B X kuadrat. Jadi A plus B kali X kuadrat. Yang hanya X saja ya, 4A, di sini B, 4AX, di sini BX, di sini CX. Jadi 4A ditambah B ditambah C. Ya, dikalikan X. Yang tidak ada X-nya di sini ada 4A min 2B min C. Nah, kita dapat kesamaan-kesamaan ya, persamaan-persamaan lain yaitu A plus B sama dengan 5 ya. Kemudian 4A plus B plus C sama dengan 15 dan 4A min 2B min C sama dengan 7 ya. Nah, dari sini bisa kita cari berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C-nya. Dari mana? Dari sini dulu ya. ABC, ABC ya. Kita cari dengan eliminasi substitusi ya. Diusahakan yang hilang nanti adalah C-nya karena untuk menjumlahkan ke sana biar tentunya sama ya. AB sama dengan 5, berarti nanti disisakan A dan B. Jadi yang harus kita eliminasi adalah C-nya. Kebetulan langsung aja karena di sini hanya min C, di sini plus C, langsung kita jumlahkan saja. Ya, menjadi 4A tambah 4A jadi 8A, min 2B tambah B sama dengan min 1B. Ini jumlah sama dengan 22. Dari sini kita geser ke sana, nanti kita bisa peroleh A dan B-nya. Ya, dari sini kita kurangi atau dijumlah. Ya, disini lihat plus min, berarti dijumlah. Ya. 8 ditambah A ditambah 8A jadi 9A. Ini habis ya. 5 tambah 22 27. 9A sama dengan 27, maka A sama dengan 3. Ya. Nah, baru kemudian sini B-nya bisa kita peroleh. Ya. A sama dengan 3, berarti 8 kali 3 dikurangi B sama dengan 22. Ya, atau dari sono juga boleh. A plus B sama dengan 5, A-nya 3, berarti B-nya 2. Ya. Nah, dari sini kita masukkan A sama dengan 3, B-nya sama dengan 2, masukkan ke sana, maka akan kita peroleh nilai C-nya. Ya. A-nya 3, berarti 4 kali 3 ditambah 2 plus C sama dengan 15. 12 ditambah 2, 14 ditambah C sama dengan 15, C-nya sama dengan 1. Nah, kita peroleh B-nya sama dengan 2, ya, A-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 1. Kita isikan ke sana. 3, 2, 1. Nah, sehingga integral ini sama dengan integral ya, 3 per X min 1 ditambah 2 per X plus 2 ditambah 3 per X plus 2 kuadrat. Nah, ini ya. Sehingga dengan cara cepat kita bisa menentukan integral dari 3 per X min 1 sama dengan 3 ln X min 1. Integral dari 2 per X plus 2 sama dengan 2 per X plus ln X plus 2. 2 kali ya. Ini 3 kali ln X plus 1, ini 2 kali ln X plus 2. Yang ini bukan ln lagi, tapi ingat ya, ini X plus 2 kuadrat seperti tadi. Sebelumnya sudah kita bahas menjadi min. Ya. Min 1 per X plus 2. Atau min X plus 2 pangkat min 1. Jadi prinsipnya adalah jika ada pengulangan ya, faktor
pembilangnya, penyebutnya ada pengulangan, maka juga diulangi sebanyak pangkatnya. Contoh yang lain, ya, contoh-contoh bentuk yang lain. Ya, bentuk yang ini ya, kita ingin merubah bentuk fungsi rasional ini menjadi bentuk yang lain. Jadi contohnya di sini, ini ada pengulangan 3 kali. Ada pengulangan 3 kali. Maka akan menjadi, ya, ini X plus 3 dari sini, ya, X plus 3, dan ini diulangi 3 kali. Ya, berarti ada 4 suku nanti. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 suku. X plus 3, kemudian di sini per X min 5 pangkat 1. Sini berapa per X min 5 pangkat 2. Berapa per X min 5 pangkat 3. Ya. Dan yang atas kita lihat penyebutnya, ini linear, ini linear, ini linear, ini linear. Oh, berarti yang atas berupa konstan semua. Ya, sedikit. Lanjutkan. Kita mencoba untuk merubah bentuk fungsi rasional. Ya. Di sini ada yang lain lagi ya. 6x kuadrat min 15x plus 22 dibagi x plus 3 dikali x kuadrat plus 2 pangkat 2. Berarti nanti ada 1, 2, 3. Ada 3 suku. Ya, ada 3 suku. Suku yang pertama yaitu berapa per x plus 3. Ya. Suku yang berikutnya adalah titik-titik per x kuadrat plus 2 pangkat 1. Ya. Karena ini pangkatnya 2 berarti tinggal 1 lagi ya. Ulang 2 kali tinggal 1 lagi tinggal. Berapa per x kuadrat plus 2 pangkat 2. Nah, kemudian ingat di sini. Ini penyebutnya linear, berarti pembilangnya konstan. Nah, kemudian, di sini yang di dalam kurung ini ya. Penyebut dalam kurung ini berupa fungsi kuadrat, maka pembilangnya linear. Ya, berapa x plus berapa. Ya. Karena A sudah dipakai di sini, berarti pakai huruf yang lain, yaitu BX plus C. Ini kuadrat bentuknya, maka di atas linear juga. Ya. Sama dengan yang ini tadi. Ya. Ini yang kuadrat, maka yang pembilangnya linear. Karena A, B, C sudah dipakai, ya kita pakai huruf yang lain, yaitu DX plus X. Nah, untuk mencari A, B, C, D, E-nya, Anda uraikan dengan langkah-langkah. Ya. Sampai di sini materi kita untuk integral tak tentu bagian 2 yang sudah kita pelajari adalah tentang kaidah fungsi eksponensial untuk integral ya. Kemudian integral fungsi logaritmik, dan yang terakhir ini adalah integral fungsi rasional. Nah, ini untuk latihannya. Silakan Anda bisa ubah bentuk integral fungsi rasional dari soal-soal di bawah ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Anda latihan. Ya, kalau latihan ya. Misalkan latihan yang sebanyak-banyaknya latihan ya, biar lebih memahami lagi. Sekian, selamat belajar. Kita ketemu lagi pada bagian ketiga. Nanti akan kita bahas tentang aplikasi integral tak tentu. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.